Mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, yang dikenal sebagai Paman Birin, masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, setelah upaya pencarian yang dilakukan pada hari pencoblosan Pilkada 2024, Rabu 27 November. KPK tidak berhasil menemukan keberadaannya meskipun telah melakukan pemantauan di lokasi-lokasi terkait. Latar belakang kasus. Paman Birin telah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di Kalimantan Selatan. Namun, ia tidak hadir pada dua panggilan sebelumnya yang dijadwalkan pada 18 dan 22 November 2024. KPK mencatat bahwa surat panggilan tidak dapat disampaikan karena Paman Birin telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur. Upaya pencarian dan penyelidikan. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pencarian dilakukan saat pemilihan karena istri Paman Birin, Raudatul Jannah, juga berpartisipasi dalam kontestasi. Namun, meskipun tim KPK dikerahkan untuk mencari informasi mengenai keberadaannya, mereka tidak menemukannya. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, yang mengakibatkan penetapan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Paman Birin sempat ditetapkan sebagai tersangka, tetapi statusnya gugur setelah ia memenangkan gugatan pra-peradilan. Saat ini, meskipun statusnya bukan lagi tersangka, penyidikan terhadap kasus ini masih berlanjut dengan fokus pada para pemberi dan penerima suap lainnya. Kesimpulan, pencarian Paman Birin oleh KPK tetap misterius dan belum membuahkan hasil. Meskipun sudah tidak berstatus tersangka, dugaan keterlibatannya dalam praktik korupsi masih menjadi bagian dari penyidikan yang lebih luas di Kalimantan Selatan. Syahbirin Nur, mantan Gubernur Kalimantan Selatan, mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 November 2024. Pengunduran dirinya diumumkan setelah ia memenangkan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan status tersangkanya oleh KPK. Alasan pengunduran diri. Menjaga kondusivitas. Syahbirin menyatakan bahwa pengunduran dirinya bertujuan untuk menjaga kondusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ia berharap langkah ini dapat membawa kebaikan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah. Fokus pada keluarga, kuasa hukum Syahbirin, Susilo Aribowo, menambahkan bahwa tidak ada alasan khusus di balik keputusan tersebut, selain keinginan kliennya untuk lebih fokus pada urusan keluarga. Mendukung penyelenggaraan Pemda, Syahbirin juga mengungkapkan harapannya agar pengunduran dirinya dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konteks terkait kasus hukum. Pengunduran diri ini terjadi setelah Syahbirin berhasil menggugat KPK dan membatalkan status tersangkanya yang sebelumnya ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi. Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadapnya tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Reaksi masyarakat terhadap pengunduran diri Syahbirin Nur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, pada 13 November 2024 cukup beragam, namun banyak yang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepemimpinannya. Tanggapan masyarakat. Rasa terima kasih. Banyak netizen dan warga Kalsel mengungkapkan rasa terima kasih kepada Paman Birin melalui media sosial. Mereka menghargai kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur dan kemajuan daerah selama masa jabatannya. Penghargaan atas kepemimpinan, masyarakat menganggap pengunduran diri ini mengejutkan, tetapi mereka juga mengenang rekam jejak positif Syahbirin. Ia dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, terutama di Martapura, dan banyak yang merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakannya. Harapan untuk masa depan, banyak warga berharap agar pengunduran diri ini tidak mengganggu kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel. Mereka berharap pejabat sementara yang akan ditunjuk dapat melanjutkan program-program yang telah dimulai oleh Syahbirin. Kesimpulan. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat menunjukkan bahwa meskipun ada rasa terkejut dengan keputusan tersebut, banyak yang menghargai dedikasi dan kerja keras Syahbirin Nur selama menjabat sebagai Gubernur Kalsel. Pengunduran dirinya dipandang sebagai langkah untuk menjaga kondusivitas pemerintahan di tengah situasi yang kompleks terkait kasus hukum yang menjeratnya. Setelah Syahbirin Nur mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya oleh KPK, terjadi beberapa perkembangan penting. Keputusan pengadilan. Putusan pra-peradilan, pada 12 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menerima sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Syahbirin Nur.
Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dan merupakan tindakan sewenang-wenang, sehingga membatalkan surat perintah penyidikan, sprindik, yang dikeluarkan untuknya. Implikasi hukum, dengan keputusan ini, status tersangka Syahbirin Nur dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti bahwa tindakan KPK dalam menetapkannya sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tindakan KPK. Tanggapan KPK. Setelah putusan tersebut, KPK menyatakan akan mempelajari risalah putusan hakim untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa KPK masih mempertimbangkan bagaimana menghadapi keputusan pengadilan yang menguntungkan Syahbirin. Pengunduran diri Syahbirin Nur. Pengunduran diri. Pada 13 November 2024, sehari setelah putusan pra-peradilan, Syahbirin Nur mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga kondusivitas pemerintahan dan masyarakat di provinsi tersebut. Kesimpulan. Keputusan hakim dalam gugatan pra-peradilan Syahbirin Nur tidak hanya membatalkan status tersangkanya tetapi juga berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan gubernur. Langkah ini menciptakan dinamika baru dalam pemerintahan Kalimantan Selatan dan menambah kompleksitas kasus hukum yang melibatkan pejabat publik di Indonesia.